dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Dalam segmen ini, calon gubernur akan bertanya ke pasangan calon lain dengan waktu 60 detik. Pertanyaan tersebut boleh dijawab oleh siapa saja, baik itu calon gubernur ataupun calon wakil gubernur dengan durasi 120 detik. Dan selanjutnya, pasangan calon yang bertanya diberikan waktu 60 detik untuk menanggapi, dan paslon yang menjawab menanggapi kembali selama 60 detik. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Berdasarkan data BPS, pada triwulan kedua 2024, ekonomi Aceh tumbuh 4,54%, ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang cukup stabil. Di sisi lain, lapangan usaha penyumbang utama triwulan memperhatikan data ini. Sektor pertambangan selama ini menjadi motor penggerak ekonomi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana strategi saudara untuk mengembangkan investasi di Aceh di sektor pertambangan? Masih ada waktu, Pak? Mau ditambahkan pertanyaannya? Cukup. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat berbicara. Kami menjamin seluruh investor yang masuk ke Aceh dengan kenyamanan dan memastikan perizinan satu atap dan mempermudah segala hal bagi mereka, khususnya di dunia pertambangan. Tetapi kami juga akan menjaga hutan sesuai dengan tema kita adalah keberlanjutan tentang menjaga kehutan dan tapuga udun demi anak cucu kita, bukan memberikan izin dengan semudah kepada mereka pelaku tambang di Aceh seperti yang pernah kita rasakan. Inilah yang tidak kami inginkan. Di kepemimpinan kami memastikan seluruh proses izin harus sesuai dengan proses yang berlaku dan aturan yang berlaku. Terima kasih. Waktu masih ada? Masih ada waktu, Pak? Kita tambahkan, Bapak. Jadi samping itu, tambang sebenarnya harus dijaga dan tambang harus dilihat apakah penting atau tidak penting. Apakah berapa banyak yang untung Aceh? Hanya untuk merambah hutan, terjadi hal-hal yang negatif terhadap rakyat, apalagi kita lihat sekarang masa penggilaan emas sekarang adalah yang menggunakan merkuri, itu yang paling merugikan Aceh untuk masa depan. Ini yang perlu kita sesalkan, bukan masalah izin, tetapi masalah pengawasan tambang untuk masa depan kita jaga dan kita awasi. Masih ada waktu, Pak? Mau ditambahkan? Sudah habis. Cukup. Baik. Pasangan calon nomor urut 1 silakan menanggapi kembali atas jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Mungkin paslon 2 itu ada yang terlupakan. Kemarin mereka mengatakan akan menutup tambang. Kalau menurut kami bahwa kita harus punya komitmen bahwa semua hasil Aceh, tambang Aceh harus diolah dan harus masyarakat harus berpartisipasi untuk merasa memiliki. Ke depan pemerintah Aceh harus ramah kepada investor dengan segala kemudahan, baik perizinan, kepastian hukum, kejelasan lahan, serta memfasilitasi tenaga terampil dari kalangan generasi muda.
untuk lapangan kerja mereka. Terima kasih. Mau ditambahkan, Pak? Ya, waktu habis. Kami persilahkan kembali pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Rasa pasangan urut 1 salah kaprah. So yang bergantung tambang. Wah, ini evaluasi. Jika tambang itu imbas pada masyarakat yang tidak sinergi masyarakat, tidak yang masyarakat, kita tutup saja, buat apa? Banyak kampung kena wajah no. Sudah hendak sesuai dengan peraturan tak patut. Atas perangkat soju mandu, atas mifam datuk mandu. Kita pastikan itu ada TPRA. Silakan evaluasi. Kalau tidak, tutup saja semuanya. Masih ada waktu, Pak? Baik. Mau ditambahkan? Mungkin salah telinga paslon nomor 1 mengatakan kami menutup tambang. Sedangkan saat ini kami mengundang investor luar masuk ke dalam Aceh. Baik, selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Tadi Bekaru Nyokaru untuk jadi pemain komboh itu. Tadi cerita lama, ini cerita baru. Dengar ya. Anjah dihebohkan oleh kasus Westafel yang saat ini sedang diadili di pengadilan dan sangat merugikan rakyat Aceh. Pertanyaan kami, bagaimana strategi anda mencegah terjadi korupsi berjamaah seperti dugaan pada kasus Westafel di tubuh pemerintahan Aceh? Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Mau ditambahkan pertanyaannya? Mau? Oke. Baik, untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 2. Waktu 120 detik dimulai saat berbicara. Harap tenang terlebih dahulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Ayolah kita, berulang kali sudah saya sampaikan. Mari kita hormati proses hukum. Itu lagi berproses. Jangan sekali-kali masalah politik ditarik karena hukum. Itu nggak ketemu. Ayo kita saling menghargai dan menghormati. Bagi saya, santai aja bro. Karena kalau mengatakan bahwa kita korupsi itu bagaimana? Ada pengadilan. Semua berproses. Ya kan? Yang pertama saya mengatakan bahwa bagaimana kita mengantisipasi korupsi dari mindset kita. Kita semua yang hadir harus punya komitmen bersama untuk membasmi korupsi. Korupsi ini adalah sebuah dinamika yang sudah menyala seluruh republik ini. Tempat yang paling itu masalah perencanaan dan pelaksanaan. Kita hanya bisa mencegah, itu ranahnya pemerintah pusat, ranahnya yudikatif. Justru itu ke depannya kita harus membuat aturan yang bisa mencegah itu. Baik sampai lagi nyo, kan? Kita semua ini bojuk boh pelangan, ada truk dabunan, tak undre. Saya pikir itu, terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Qaulul hakim afsahu minal qaulil ra'iyah. Hukum di atas Waktu segala. habis. Pak. Terima kasih Bapak. Baik. Pendukung harap tenang terlebih dahulu.
Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, silahkan Anda menanggapi atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Kami percaya kepada polisi, kepada jaksa yang akan mengadili beliau-beliau. Siapa yang terlibat dalam hal ini, kami tidak mampu. Silakan saja. Ya atau tidak? Ya pasti berhujuk berbelanga. Terima kasih. Ke depan di kepemerintahan kami supaya ini tidak ada terjadi lagi tentang mafia anggaran di Aceh ini, tentang korupsi berjamaah di Aceh ini. Kami memastikan ke depan akan terus bekerja sama dengan KPK ke depan. Kami ingin mewujudkan pemerintah Aceh yang bersih ke depan ini. Tidak ada lagi apa yang dihebohkan selama ini, masyarakat yang dirugikan. Kami baru-baru ini menemui sejumlah sejumlah tersangka dalam proses hukum. Sangat sadis kami menerima bagaimana mereka dikorbankan di tengah jalan. Terima kasih. Ya, habis. Dan selanjutnya kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Ini kan versinya mereka. Yang bisa memvonis atau itu hakim. Kita hormati itu. Kalaupun Allah mentakdirkan kami jadi pemimpin Aceh esoknya, kami akan melibatkan semua komponen anak bangsa di Aceh, baik KPK, LSM, penggiat sosial. Ayo kita buka ke depan. Jangan hanya berwacana, hanya menuduh, membawa sesuatu yang bukan ranah kita. Ini adalah bukan di sini. Di sini menjual gagasan, ide, bukan menerol pribadi. Ini yang perlu kita maknai dulu, dialog ini. Justru itu, ayolah kita saling menghargai, saling menghormati. Ini adalah jangan karena beda pilihan kita bermusuhan. Kita ini semua saudara. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Kami berikan tepuk tangan yang meriah bagi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang telah Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, kita masih berada di debat kedua Pilkada Aceh tahun 2024. Dan kita masuki segmen kelima. Jika di segmen 4 yang lalu yang bertanya adalah calon gubernur, maka di segmen kelima ini yang akan bertanya adalah calon wakil gubernur. Durasi bertanya juga sama, 60 detik. Pertanyaan tersebut boleh dijawab oleh siapa saja, baik gubernur maupun calon wakil gubernur, dengan durasi 120 detik. Selanjutnya pasangan calon yang bertanya diberikan kembali waktu 60 detik untuk menanggapi, dan paslon yang menjawab menanggapi kembali selama 60 detik. kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 bertanya ke pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Menurut paslon nomor 1, apakah tata kelola pemerintahan Aceh dapat menjadi salah satu faktor terhambatnya investasi dan peningkatan ekonomi Aceh jadi terlambat? Bagaimana paslon nomor 1 mengatasinya? Terima kasih. Waktu masih ada Bapak, tidak dimanfaatkan? Cukup. Baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk menjawab. Waktu 120 detik dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Saya coba menanggapi masalah tata kelola pemerintahan. Kita mengatakan bahwa semua sistem, semua aturan, mekanisme, SOP kalau kita jalan tidak ada kendala. Ini tergantung pada mindset. Ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Kita harus fokus membenahi yang belum clear. Investasi itu butuh kemudahan, butuh kejelasan. Justru itu bagi saya ke depan, ayo kita bersama menata yang penting, yang sangat penting, tata kelola pemerintahan harus kita perbaiki demi kebaikan dan kesejahteraan. Kita harus memangkas jarak yang rentang proses yang lama ini harus kita pangkas, tetapi tetap berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Kemudian juga tentu ketika bicara tentang tata kelola pemerintahan, kita harus menjadikan pelayanan publik menjadi yang terbaik tentunya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanahkan kepada kita bagaimana asas tata kelola pemerintahan itu yang berkeadilan, yang taat hukum, yang partisipatif, yang kemudian juga mengikut sertakan pemerintah dan juga di segala level untuk menciptakan pelayanan yang baik. Dan tentu juga ini kita berharap memperpendek apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita selama ini dalam hal mendatangkan investor. Waktu habis. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, silakan Anda menanggapi atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Idanya hana nyambung dia tanya. Katanya lain jawaban. Kata yang investasi kayak pemerintahan je. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Kami menambahkannya. Pertama sekali bahwa kita tahu saat ini yang disulitkan tentang perizinan. Kami berkomitmen ke depan seluruh investor yang masuk ke Aceh semua kami permudah. Masalah perizinan kami pastikan, masalah hukum dan juga yang paling utama adalah keamanan dan kenyamanan mereka dalam berinvestasi di bumi Serambi Mekah ini. Itulah, terima kasih. Masih ada waktu Pak, 4 detik lagi. Baik, selanjutnya kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Tadi entah saya yang salah entah mereka. Yang mereka pertanyakan tata kelola pemerintah. Akhirnya lari ke investasi. Ini aneh. Saya pikir bahwa siapapun ke depan bahwa kita harus berkomitmen mempermudah, ramah terhadap investasi. Itu adalah komitmen kami. Baik perizinan, kepastian hukum, kejelasan lahan. Sudah saya jelaskan tadi. Tapi tadi itu tata kelola yang dia tanya. Ini saya. Ya, maka tentu untuk memperkuat kalau memang berbicara tentang investasi, kita akan membangun dan meningkatkan infrastruktur utama pendukung investasi seperti memperkuat pelabuhan, bandara dan juga jalan. Kemudian juga memperkuat akses terhadap permodalan sekaligus mengembangkan regulasi pro investasi dan tidak lupa untuk memperdayakan SDM lokal. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan perdamaian dan reformasi hukum, keberadaan BRA, Badan Reintegrasi Aceh, sangatlah penting. Hingga saat ini
masih banyak masyarakat korban konflik dan ex-kombatan yang belum mendapatkan keadilan pasca perdamaian. Berdasarkan Konun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh BRA, Mualim sebagai Ketua KPA memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan Ketua BRA. Sejak tahun 2017 hingga 2024, pagu anggaran BRA mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab Anda terhadap penyimpangan anggaran publik yang terjadi di Badan Reintegrasi Aceh? Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu, Bapak? Oh. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 120 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. BRA memang kita tahu adalah wadah daripada perjuangan, wadah daripada mantan kombatan. Tetapi dalam penyelenggaranya, yang lagi hantu bawa-bawa kaya. SKPA Sabah, Sekretariat Sabah, Ketua BRA semacam. Inilah yang perlu kita sikapi untuk masuk ke BRA supaya lancar. Sinkronisasi antara ketua dan sekretariat dan KPA tidak nyaman. Masing-masing ada kepentingan. Yang intinya ketua BRA selalu tidak dapat menjalankan semua program. Ada 1 tahun 2012 sampai anggarannya mati total. Karena apa? Semua ada kepentingan di situ. Itu yang perlu kita jelaskan, perlu kita ketahui adalah dana usul terbagi 5. 1 antaranya untuk mantan kombatan. Nah, bacuran jauh mantan kaidra perosa. Kiban 4 sejahtera mantan kombatan. Jodoh pilih lo untuk nyan nawai tu nyan lihat apa pegot. Poltanau lihat mantan kombatan. Usus yang dijanjikan oleh pusat 1% untuk mantan kombatan. Harap pucat angin. Terima kasih. Masih ada waktu yang ditambahkan. Baik, terima kasih. Badan Reintegrasi Aceh ini adalah wadah turunan daripada undang-undang pemerintah Aceh. Semua yang tergabung di sini bukan hanya kombatan GAM saja yang diperhatikan di sini. Harus memahami bahwa seluruh korban konflik di sini, disinilah tempat pengaduan mereka, dan selama ini pun disalurkan sesuai aturan. Kalau ada yang menyimpang, silakan. Waktu habis, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan Anda menanggapi atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Kanun BRA dari 2015, bicara sinkronisasi sekarang. Ini hal yang luar biasa telatnya. Kita ingin tentu korban konflik, mantan kombatan betul-betul merasakan kesejahteraan dengan dana yang lebih dari 1,5 triliun tersebut. Bukan malah kemudian ada penyelewengan keuangan yang menyebabkan ada yang masuk ke penjara. Ini tentu kita berharap ke depan BRA itu benar-benar menjadi Badan Reintegrasi Aceh yang bermanfaat, karena ini badan yang sangat strategis untuk bagaimana korban konflik dan juga mantan kombatan menjadi terperhatikan, menjadi sejahtera dan sesuai juga dengan amanat Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 6, Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan kembali pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi sekali lagi. Waktu menanggapi 60 detik dimulai saat berbicara. Oleh karena itu, jika diizinkan Allah nanti kami memimpin, itu kami perbetul. Nyopat nacut Bang Bustami. Padiga talake supaya SKPA dan Ketua Sekretariat untuk digantau. Pajak gantau berota. Empat lalu. Lewat titro gurunya jadi PJ Gubernur. Tidak ada sama sekali. Jadi untuk
tak sikapi, ini harus kita sama-sama merujuk kepada pusat supaya ini betul-betul serius. Bek rameli lagi jamun yang rame enteknya hek tu. Siapa saja yang jadi ketua BRA nanti akan kita pastikan butir-butir MOU yang sudah kami tanda tangani antara RI dan GAM. Oke, hadirin dan pemirsa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh, dan yang telah saling adu pertanyaan dan tanggapan. Dan segmen berikutnya yaitu segmen terakhir, kita akan mendengarkan closing statement dari kesimpulan dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Apakah saya sudah terdaftar sebagai pemilih? Biar tahu, coba cek nik kamu. Pastikan nama kamu terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kalau belum, Pilkada Aceh semakin dekat. Cek sekarang. Saya sudah terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kimaceh.kpu.go.id. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, kita tiba pada segmen ke-6, yaitu segmen terakhir dalam debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh Pilkada 2024. Segmen terakhir ini masing-masing calon akan menyampaikan closing statement atau kesimpulan dengan waktu selama 120 detik. Langsung saja kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 120 detik dimulai saat berbicara. Closing acara debat dengan pantun. Cantik selendang putri Melayu, menata bunga di atas dandang. Rakyat Aceh bersatu padu, kita hancurkan mafia tambang. Masyarakat Aceh yang kami cintai, baik yang ada di Tanah Gayo ataupun yang ada di Aceh Tenggara dan Barsela dan Aceh Timur. Kami berdua mari membangun Aceh ke depan. Kita selamatkan Aceh ini menjadi Aceh yang tidak tertindas dan tidak dirampok dengan kekayaan alam. Seperti pepatah Gayo mengatakan, ku atas mu pucuk lemi, ku tayuh menjantan tege. Karena itulah kita bersatu berdua, mari kita wujudkan Aceh ke depan yang islami dan sesuai amanah ulama yang kami temui tadi pagi, yaitu Abu Mudi berpesan kepada kami, yaitu tegakkan syariat Islam di bumi Aceh ini dan selamatkan Aceh ini di tangan kalian. Satu lagi pesannya adalah tingkatkan ekonomi untuk rakyat Aceh. Kami berdua berkomitmen sesuai dengan pesan ulama kita itu akan menjalankan Aceh ini ke depan lebih baik hingga bisa terwujud Aceh ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan? Cukup? Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1. Waktu 120 detik dimulai ketika berbicara. Kita tidak bisa menutup mata. Masih banyak generasi muda
yang belum menikmati pendidikan tinggi. Masih ada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan yang layak, dan rakyat di desa-desa belum mendapatkan sentuhan layanan kesehatan yang prima. Ke depan tidak boleh ada lagi masyarakat yang kelaparan, anak-anak putus sekolah, ibu-ibu hamil tidak mendapatkan nutrisi, dan generasi muda tidak mendapatkan akses pekerjaan karena tidak ada orang dalam yang membantunya. Jika kami diberikan kesempatan memimpin, insya Allah kita akan berjuang bersama-sama untuk membantu mereka supaya memiliki masa depan yang lebih menjanjikan. Sudah saatnya kita memperteguh kembali adat Pak Potumruhum, hukum Mbak Siakwala, kanun Mbak Putroprang, resam Mbak Laksamana. Maka saat ini Aceh butuh pemimpin, bukan pemimpi. Pemimpin hakiki adalah pemimpin yang kompeten dan ahli. Sebagaimana dikatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila kekuasaan, urusan diberikan kepada yang tidak ahli dan kompeten, maka tunggu kehancurannya. Kita tidak ingin bangsa kita hancur. Mari, mau kita adalah pemimpin yang mampu dan bermutu, yang cerdas dan berkualitas. Mari kita menyatu untuk nomor 1 di tanggal 27 November yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh pemilihan tahun 2024. Baik, dan dengan berakhirnya closing statement tadi, maka selesai sudah debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh Pilkada tahun 2024. Harapannya debat ini dapat menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Aceh untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Aceh 5 tahun ke depan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya. Terima kasih.